kita sekarang coba merespon dari konten yang pernah kita buat beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang Majapahit ya waktu itu. Oke, sobat pencinta sejarah, ketemu lagi di channel ini. Kita sekarang ditemenin temen ngobrol sejarah kita, yaitu Mas Irul. Mas Irul, gimana kabarnya? Baik-baik saja, alhamdulillah. Kuliah sudah mulai masuk atau masih? Udah mulai masuk dari beberapa minggu yang lalu. Udah ini ya, artinya kegiatan kuliah tetap berjalan meskipun kita posisi belum tatap muka gitu. Meskipun bahkan saya belum pernah ke kampus sendiri. Baik, Mas Irul, kita sekarang coba merespon dari konten yang pernah kita buat beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang Majapahit ya waktu itu ya. Kaitannya sama buku ini kalau nggak salah nih. Menuju kemegahan, menuju puncak kemegahan, sejarah kerajaan Majapahit. Nah, dari konten yang waktu itu kita buat itu, terima kasih kepada para viewer kita, kepada sobat jejak Jawa Dipa yang telah merespon tentang konten kita. Kami sungguh apresiasi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Mas Irul yang coba kita respon. Cuma mungkin masih agak tutup kabut ya Om Hanif ya. Yang pertama itu dari Kusnadi 206 CC. Ditulisnya gini Mas Irul, keren, proud of you Bang Amirul. Next request, ini jadi request bentuknya tentang ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu kan kita udah sering ini ya, pasti yang pernah dapat pelajaran sejarah pasti pernah dengar lah. Jadi itu mengenai penaklukan Singosari atas tanah Melayu. Jadi maksudnya ini penaklukan atau pembentukan kerjasama. Penaklukan atau pembentukan kerjasama ya. Ya. Apa mungkin Mas Irul bisa tanggapi dari komen dari pemirsa atau viewer kita? Oke, baiklah. Apakah ekspedisi Pamalayu itu sebuah penaklukan kerajaan Melayu ataukah dia merupakan usaha untuk menjalin kerjasama? Ya, itu kalau nggak salah di era Singosari, ya, rajanya Kertanegara, betul? Kertanegara. Kertanegara. Negara. Raja terakhir dari Singosari itu ya? Ya, betul. Raja terakhir kerajaan Singosari. Dan ini agak sedikit membingungkan ya, karena kita tidak punya banyak sumber primer yang dapat kita gunakan untuk mengonfirmasi sebenarnya apa sih tujuan dan hasil akhir, dan yang paling penting itu hasil akhirnya dari ekspedisi Pamalayu itu. Soalnya ada sumber yang mengatakan kalau misalnya ekspedisi Pamalayu itu dilakukan dengan mengirim bala tentara kerajaan Singosari. Ya. Dan karena pengiriman bala tentara ini, kerajaan Singosari sempat selama beberapa tahun itu tidak menjadi aman, kosong lah istilahnya. Tidak menjadi begitu aman karena banyak tentaranya pergi ke Sumatera dan ke Melayu sudah. Nah, jadi dari sini kan udah kita lihat ya, pengiriman tentara selama beberapa tahun keluar Pulau Jawa. Jelas kelihatannya ya kalau misalnya ini bukan usaha menjalin kerjasama sederhana begitu saja ya. Ya. Dari situ kita bisa ambil di situ. Tapi di sisi lain ada juga pengiriman patung sebuah dewa Hindu pada tahun 1286. Kira-kira
11 tahun setelah pengumuman ekspedisi Pamalayu. Soalnya ekspedisi Pamalayu itu kan diluncurkan kira-kira pada tahun 1275 kalau menurut penanggalan Masehi. Tapi kalau pengiriman patungnya itu dilakukan kira-kira 11 tahun setelah ekspedisi Pamalayu tersebut. Jadi artinya sudah ada hubungan antara kerajaan Melayu dan kerajaan Singhosari pada waktu itu. Dan hal yang menurut saya penting ditekankan adalah bahwa perang dan usaha diplomasi itu tidak secara mutual, tidak eksklusif secara mutual ya. Oke. Ada perang yang digunakan untuk memaksa pihak-pihaknya mengakui kekuasaan atau memaksanya kepada perjanjian. Tidak semua perang itu untuk istilahnya menghancurkan musuhnya dengan hancur lebur lah. Jadi bisa saja kita melihat ekspedisi Pamalayu ini sebagai usaha memaksa negara-negara Melayu, terutama yang di Sumatera dan di Semenanjung Melayu, agar tunduk, agar paling minimal mau diatur lah ya. Diatur lah oleh kerajaan Singhosari, istilah sederhananya kayak gitu. Ya. Apalagi kalau kita melihatin kondisi regionalnya pada waktu itu kan ekspansi Mongol agresif sekali ya ke Eropa maupun ke selatan hingga ke daerah kita ya. Ada kemungkinan ini bentuk kena kerjasama, tapi untuk memaksakan pemahamannya sama itu harus ada pergerakan militer gitu ya. Iya. Jadi Sobat Penjajah bisa kita bayangkan ya, kalau kondisi sekarang aja, kalau dari Jawa Timur ya, kan Singhosari di Jawa Timur kan ya. Ini ekspedisi itu melakukan perjalanan ke daerah Sumatera, zaman sekarang aja jauh. Bagaimana zaman dulu gitu kan ya. Itu kan tentu proses untuk mencapai dan pulang kembalinya itu perlu waktu bertahun-tahun ya, Mas Irul ya. Proses pulang kembalinya, proses untuk menyuplai tentaranya juga tentu saja usaha yang besar ya. Iya. Mengirimkan beras dan makanan dan alat senjata sebagainya gitu, mengirimkan pengantin itu. Nah, mungkin kembali ke pertanyaannya ini Mas Irul, kan kalau tadi bentuk penaklukan atau kerjasama, kalau kerjasama atau penaklukan yang non militer itu biasanya ya, kalau yang saya pahami ya, itu biasanya mengirim utusan saja, mengirim utusan saja untuk bersedia bekerja sama atau mengakui kekuasaan Singhosari. Dengan arti akan mengirimkan upeti gitu ya. Iya. Nah, kalau itu tidak bisa dicapai biasanya baru diplomasi dengan pedang. Oke, jadi artinya ini dari pertanyaan viewer kita Mas Irul ya, itu kembali ke seperti yang tadi Mas Irul sampaikan, kembali ke sumbernya. Kita tidak bisa menerka-nerka, artinya sumber sejarah primernya sedikit sekali ya. Iya, betul sekali. Jadi kemungkinan ya, kita bisa diduga atau dari tatanan yang biasa berlaku pada zaman dulu mengenai diplomasi, penaklukan, itu biasanya ada fase-fasenya ya, Mas Irul ya. Mudah-mudahan yang bisa kita sampaikan cukup menjawab ya dari pertanyaan viewer kita tentang ekspedisi Pamalayu. Ada lagi Mas Irul yang mau disampaikan tentang pertanyaan ini atau ditambahkan? Yang arca tadi apa? Arca yang pengiriman persembahan. Pengiriman arca, persembahan arca. Jadi ada sebuah arca, aku lupa arcanya apa. Jadi itu dikirimkan dari Jawa ke Melayu sebagai hadiah istilahnya sih. Iya. Sebagai hadiah ya. Jadi itu mungkin kenapa ada anggapan bahwa ekspedisi Pamalayu itu untuk menjalin kerjasama ya. Iya. Meskipun aku lebih condong kepada interpretasi militer ya. Bukan militer, bukan. Pemaksaan kerjasama. Oke. Sobat Pencari Sejarah, ini diskusi kita tentu saja bukan sesuatu yang absolut ya. Itu boleh dibilang ada beberapa referensi primer yang tadi diberikan oleh Mas Irul di sini. Hal tersebut bisa kita maknai lah, itu artinya apa gitu. Jika ada suatu
peperangan yang tragis tentunya juga ada tertulis juga ya biasanya ya. Tapi ini kita nggak ada sumber-sumber primer yang sampai ke situ. Jadi itu saja yang bisa kita respon mengenai pertanyaan itu. Mudah-mudahan menjawab, dan jika ada feedback jangan sungkan untuk menuliskan di konten kita. Oke Mas Rul, kita lanjut lagi ya. Overland, kalau dari sini ya, itu ada gunung batu juga di sana. Ya inilah sungainya gitu.